Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah kemarin saya kirim di Google Classroom, yaitu materinya mengenai formal invitation. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan. Have you ever been invited to an event? Atau pernahkah kalian diundang di suatu acara? Pasti pernah ya, apalagi waktu kita masih kecil tuh banyak banget kan undang-undangan ulang tahun. Atau misalkan yang sekarang-sekarang nih ada temennya yang sudah menikah, pasti kita dapat juga surat undangannya. Nah itu masuk semuanya ke surat undangan. Tapi kira-kira surat undangan pernikahan itu masuknya ke surat mana ya? Formal atau bukan ya? Nah, kita lihat aja dulu penjelasannya. Di sini ada jenis dari undangan. Yang pertama itu ada informal invitation dan formal invitation. Jadi ada dua jenis undangan ya. Yang pertama ada undangan resmi atau formal invitation dan undangan tidak resmi informal invitation. Oke, kita lanjut ke penjelasan. Yang pertama ada informal invitation atau undangan tidak resmi atau undangan non formal. Pertama penjelasannya, informal invitation are usually distributed to family or close friends for events that are more casual and informal, such as invitation for birthday or invitation to dinner together. Jadi, informal invitation atau undangan tidak resmi ini biasanya kita gunakan untuk ke keluarga saja atau ke teman-teman yang memang sudah dekat dengan kita. Nah, dan acaranya pun lebih santai dan tidak resmi tentunya. Contohnya ada surat undangan ulang tahun atau surat undangan makan malam bersama. Dan di sini makan malam bersamanya bisa makan malam bersama keluarga ataupun makan malam bersama teman-teman ya. Teman-teman dekat saja. Nah, selanjutnya, the formal invitation format is not regulated and is more free. Jadi, format dari undangan tidak resmi ini tidak secara regulasi, tidak terstruktur atau tidak terikat suatu aturan dan lebih bebas. The appearance The appearance of the event invitation can be colorful using cute colors and illustration. Nah, jadi bentuk undangannya juga bisa sangat berwarna atau bisa menggunakan warna-warna yang lucu dan juga ilustrasi atau gambar-gambar. Kalau tadi contohnya di awal itu ada gambar Hello Kitty-nya ya dan warnanya juga warna pink kayak gitu. Tapi of course, there is some information that must be included on the invitation in order to understand the meaning and understanding. Walaupun tidak terikat suatu aturan cara penulisannya dan lebih bebas, tetap harus ada beberapa informasi yang dijelaskan di suatu undangan tidak resmi itu, yang mana informasinya itu harus dapat dimengerti artinya kayak gitu. Nah, ada tiga. Yang pertama itu event sender atau organizer. Yang pasti di surat undangan itu harus tertera eh, pengirimnya siapa, penerimanya siapa. Yang kedua itu the purpose of the event is held. Tujuan dari acara tersebut diadakan. Kalau misalkan contohnya undangan ulang tahun ya pasti tujuannya untuk merayakan ulang tahun. Dan yang C itu yang terakhir ada contact number to notify attendance. Ada nomor kontak yang tujuannya agar kita bisa mengkonfirmasi kehadiran kita ya. Dan selanjutnya kita masuk ke formal invitation. Formal invitation is an invitation which follows the dignified form, tone, or style in agreement
with the established norms, custom, or values. Webster 2020. 2012, I mean. Jadi formal invitation atau undangan resmi adalah sebuah undangan yang mana mengikuti sebuah bentuk, corak dan gayanya itu lebih bermartabat dan juga mengikuti norma atau aturan yang memiliki arti juga di situ. Jadi kalau misalkan yang formal ini bahasanya itu benar-benar dijaga sekali, mengikuti aturan penulisan yang baik dan benar dan mengikuti norma ya. Jadi mengikuti tata santun gitu, tata sopan santunnya. Nah, contohnya ada undangan pernikahan dan undangan graduation ceremony atau undangan acara perpisahan. Nah, social functionnya itu to invite people to attend a certain event. Tentunya kalau misalkan kita mengadakan acara dan mengundang seseorang itu pasti tujuannya itu agar si orang itu datang ke acara kita. Ya. Oke, itu dari definisinya dulu the formal invitation dan informal invitation. Selanjutnya ada common format of formal invitation. Format yang biasanya ada di formal invitation. Yang pertama, the first line is the names of the persons who invites. Nama orang yang mengundang. Nah, jadi dituliskan tuh siapa sih namanya kayak gitu. Dan yang kedua, the second line is the request of participant. Orang yang partisipan yang dimintanya. The third line is the names of the person invited. Nama orang yang diundang. Kalau yang pertama tadi nama orang yang mengundang atau pengirim surat undangannya, dan yang ketiga ini nama orang yang diundang atau orang yang menerima undangannya. The fourth line is the occasion for invitation. Yang keempat itu ada acara dari si undangan tersebut, apa acaranya. Dan keenam itu ada waktu dan tanggal si acara tersebut diadakan. Mohon maaf tadi yang kelima ya. Sekarang yang keenam itu ada tempatnya si acara tersebut dilaksanakan itu di mana tempatnya. Dan yang terakhir ada permintaan untuk membalas si surat undangan tersebut. Oke, selanjutnya generic structure atau structure of formal invitation. Struktur dari formal invitation itu ada invitee, invitee itu penerima, nama penerima. Nah, biasa sama seperti di Indonesia, kalau misalkan kita mengirim surat, baik itu undangan ataupun surat biasa, orang yang pertama kali atau garis yang pertama kali kita tulis itu kan nama orang yang akan menerima surat undangan tersebut. Misalkan kepada yang terhormat Bapak Aditya Bramandika kayak gitu. Itu sama juga di formal invitation di bahasa Inggris juga orang yang menerima itu ditulis pertama. Kalau misalkan bahasa Inggris contohnya Dear Mr. Aditya Bramandika. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada the body of letter atau isi suratnya. Yang pertama tentunya ada occasion, yang kedua ada date. Occasion itu acaranya, date itu ada tempat mohon maaf tanggalnya, time itu waktunya, place itu tempatnya. Dan setelah isi itu di bawahnya ada RSVP. RSVP ini berasal dari bahasa Prancis yang kepanjangan dari Responde s'il vous plaît, yang artinya tolong dijawab. Jadi kalau misalkan ada surat yang ada tulisannya RSVP ini berarti surat undangan itu kita harus menjawabnya, mengkonfirmasi kehadiran kita. Nah, kalau misalkan di Indonesia kan kita belum pernah ya melihat ada surat undangan pernikahan. Contohnya misalkan
kita harus ngejawab gitu. Kita harus ngebalikin surat undangannya atau balasannya itu ke orang yang mengirimnya bahwa saya akan datang. Enggak ya. Nah, tapi kalau misalkan di luar negeri itu seperti ini biasanya. Ada RSVP-nya, please reply-nya. Nah, nanti kita lihat di contohnya selanjutnya. Di RSVP ini biasanya ada lagi namanya. Misalkan nanti jawab surat balasannya itu nanti ditujukannya ke siapa kayak gitu. Dan yang terakhir ada signature atau tanda tangan atau tanda pengenal si pengirim suratnya itu. Oke. Nah, saya kasih tanda di sini. Occasion itu kalau teman-teman bingung, occasion itu artinya sama dengan event, yaitu acara ya. Event, occasion itu acara. Ceremony itu juga acara. Tapi ceremony itu lebih ke upacara ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada contoh surat formal, undangan formal. Nah, di sini yang pertama ada The Literary Club of Ramjas Public School, New Delhi. Nah, di sini posisi ini merupakan sender atau pengirim. Nah, di sini sender atau pengirim. Acaranya, nah ini isinya the body-nya sampai sini, sampai of honor, ini body. Nggak muat ya. Itu body-nya. Nah, acaranya itu di sini acaranya Waiting for Godot. Nah, siapa sih yang diundangnya? Kan tadi pengirimnya udah ada. Ini isinya, acaranya juga udah tahu. Nah, yang diundangnya itu sebuah perusahaan, your company. Nah, solicite ini artinya mengajak ya, mengajak atau kata lainnya itu invite, diundang. Sama aja. Jadi kalau misalkan ada kata ini, jangan bingung lagi, itu artinya mengajak. Your company, perusahaan Anda. Jadi yang diundangnya itu perusahaan Anda, sebagai misalkan Anda itu sebagai pemiliknya kayak gitu. Ini keterangan waktu dan tanggalnya. Nah, di sini ada Mr. Sades, ini siapa, Pak? Mr. Sades ini sebuah informasi tambahan ya. Mr. Sades Gupta, the famous writer, will be the guest of honor. Jadi si pengirim surat ini mau menginformasikan nih kepada orang-orang yang diundangnya bahwa akan ada tamu atau bintang tamu yang yaitu penulis terkenal yang bernama Mr. Sades Gupta seperti itu. Nah, di sini tadi kita membahas RSVP ya, please reply. Nah, di sini ini bagian RSVP. Di sini itu format atau bagian ketika kita mau merespon undangan tersebut. Tadi ingat ya, kalau misalkan ada surat undangan dan ada RSVP-nya, itu berarti surat undangannya wajib hukumnya kita balas. Mau kita bisa datang ataupun tidak bisa datang. Nah, di sini RSVP Govin and Gauri, Govin or Gauri, Ramjas Public School New Delhi, dan ada nomor teleponnya. Dimaksudnya, kalau misalkan kita mau membalas atau mengkonfirmasi bahwa kita bisa datang ataupun tidak bisa datang, itu ke Mr. Govin atau Mr. Gauri. Nah, kalau misalkan surat, kita kirimnya ditujukannya ke Mr. Govin, alamatnya di Ramjas Public School, New Delhi. Kalau misalkan kita nggak ada waktu untuk mengirimkan surat, kita bisa telepon. Tetap teleponnya ini nantinya akan terhubung ke Mr. Govin atau Gauri. Ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada responses card atau response card. Response card is usually included in the invitation and the invited person should return it to the inviter to confirm. Artinya, kartu balasan biasanya sudah termasuk di dalam sebuah undangan dan orang yang diundang
harus mengirimkan kembali kepada si pengundangnya untuk mengkonfirmasi kehadirannya ya. Di sini maksud konfirmasi di sini mengkonfirmasi kehadirannya. Jadi tadi saya tekankan lagi kalau misalkan ada surat undangan yang berisikan RSVP, itu artinya surat undangan itu wajib kita balas. Nah, selanjutnya gimana sih caranya atau aturannya? Di sini yang pertama, formal invitation should be responded to within 3 days. Jadi formal invitation atau undangan resmi itu harus dibalas kurang lebih 3 hari. Jadi setelah kita menerima undangan, kita punya waktu sampai 3 hari ke depan untuk membalas surat undangan tersebut. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa datang, itu harus dijelaskan kenapa alasannya kita nggak bisa datang secara rinci, secara singkat ya, mohon maaf, secara singkat, jelas dan padat. Kalau misalkan kita tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh dari RSVP. Nah, di sini ada acceptance atau penerimaan. Di sini ada formatnya, simple sebenarnya RSVP itu. Di sini ada RSVP yang menandakan bahwa ini adalah surat balasan. Dan di sini ada yang ditujukan. Tadi kan RSVP-nya Mr. Govin atau Gauri. Di sininya Dear Mr. Govin bisa juga ditambahin garis miring Gauri, tapi boleh salah satu. Nah, di sini isinya langsung ke body-nya. Isinya itu, the company accept with pleasure the kind invitation of the literary club to the play Waiting for Godot on Sunday, the 18th of December at 5 p.m. o'clock. Perusahaan menerima. Nah, di sini ada kata kuncinya accept, menerima. With pleasure, the kind invitation, menerima dengan senang hati undangan dari The Literary Club of The Literary Club, undangan dari The Literary Club. Nah, untuk bermain to the play Waiting for Godot, untuk bermain Waiting for Godot pada hari Minggu 18 Desember jam 5 sore. Di situ itu isinya. Yang terpentingnya itu kalau misalkan kita menerima ada kata accept ya. Nah, di sini yang sincerely Aditya Bramandika itu siapa? Itu apa? Nah, ini signature. Signature atau tanda si pengirimnya siapa. Ya. Di sini pengirimnya saya Aditya Bramandika. Misalkan saya itu sekretaris perusahaan tersebut, itu bisa. Dan menjawab RSVP itu di sininya harus menggunakan orang ketiga. Misal ini kan orang ketiga ya, the company. Jadi tidak menyebutkan I. Walaupun misalkan di sini saya posisinya sebagai pemilik perusahaan tersebut, di sini saya tidak menyebutkan I, tapi kita di sini saya menggunakan the company. Begitupun misalkan saya secara personal diundang dan saya bisa datang. Di situnya, Dear Mr. Govin, Mr. Aditya Bramandika accept with pleasure the kind invitation of the Literary Club to the play Waiting for Godot on Sunday the 18th of December at 5 p.m. o'clock. Jadi tetap ya di situnya nggak boleh pakai I. Kenapa sih nggak boleh? Karena itu menurut tata bahasa itu kurang sopan, teman-teman. Kalau misalkan formal itu menggunakan dalam tulisan ya, dalam writing ya, itu kurang sopan. Yang kalau formal itu lebih baiknya kurang resmi lah, bukan kurang sopan, kurang resmi nanti jatuhnya. Kan di sini kita membahasnya formal invitation ya, undangan yang resmi. Jadi harus disebutkan namanya. Mr. Aditya Bramandika menerima dengan senang hati seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kita tidak bisa hadir, dislining atau regret, penyesalan.
Sama juga kita di sini RSVP sebagai penanda bahwa ini merupakan surat balasan, ditujukannya sama juga ke Mr. Govin, dan di sini kata kuncinya ada tulisan regret atau kata regret yang artinya itu eh, apa ya? Yang artinya itu menyesal atau meminta maaf bahwa mereka, nah di sini pakai mereka kan, mereka itu merujuk ke company bahwa perusahaan tersebut tidak bisa hadir dan disebutin nih alasannya apa secara jelas dan singkat, due to another priority, karena ada urusan atau prioritas yang lain. Tertanda sincerely ini artinya tertanda atau hormat kami ya. Tertanda Aditya Bramandika, ini signature atau pengirimnya. Seperti itu teman-teman. Dan penjelasannya selesai. Oke, eh ini masuk ke sesi penjelasan tugas. Untuk tugasnya, teman-teman diminta untuk menjawab sebuah undangan formal. Di sini saya menggunakan undangan yang ini, ya. Tentunya menggunakan format RSVP yang tadi dijelasin. Yang ini acceptance dan declining. Teman-teman diminta untuk membalas undangan ini, surat undangan formal yang ini. Yang pertama, teman-teman bisa menghadiri acaranya. Nah, di sini acaranya itu annual dinner atau makan malam. Ya. Jadi, perusahaan Anytown Corporation itu mengundang teman-teman untuk makan malam di acaranya. Nah, teman-teman jawab kalau misalkan teman-teman hadir, itu surat undangannya atau surat balasannya atau RSVP-nya itu ditujukan ke Sarah ya. Ke Sarah by June 10th. Sarah replied by June 10th. 10 Juni gitu. Ini berarti batasnya itu 10 Juni. Batas terakhir membalasnya. Dan yang kedua, tugas kedua itu teman-teman diminta untuk merespon atau menjawab undangan ini, tapi teman-teman tidak bisa hadir karena teman-teman sedang sakit gitu. Nanti dicek juga Google Classroom-nya, sudah ada tugasnya juga seperti apa. Oke, jika ada kendala silahkan tanyakan ke WhatsApp saya, boleh banget ditanyakan. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini dengan jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.